Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, halo, salam kenal. Nama aku Ririana Rizky. Di video kali ini kita akan membahas karya sastra lagi, yaitu dengan melakukan sebuah analisis puisi dari unsur intrinsik dan ekstrinsik karya angkatan 45. Sebelum kita ke video intinya, yuk kita cari tahu dulu apa sih angkatan 45 itu? Angkatan 45. Istilah angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada tanggal 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan. Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya. Jika Angkatan Balai Pustaka dianggap tunduk pada Volkslecture, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda dan Angkatan Pujangga Baru, dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke barat. Maka Angkatan 45 dan karyanya ini merupakan reaksi bentuk penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Nah, puisi yang bakal aku analisis kali ini adalah puisi Aku karya Chairil Anwar. Ya, Chairil Anwar yang bukunya, kumpulan puisinya itu berjudul Aku Ini Binatang Jalang. Siapa sih yang gak tahu Chairil Anwar adalah salah satu tokoh sastrawan yang sangat terkenal. Puisi Aku karya Chairil Anwar ini bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi karya Chairil Anwar. Yang pertama, analisis unsur intrinsik. Analisis unsur intrinsik yang pertama itu adalah tema. Tema dari puisi ini adalah menggambarkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan di negeri sendiri. Puisi ini juga menekankan arti dari tujuan hidup pada masa itu, yakni menginginkan kebebasan dan kemerdekaan. Analisis selanjutnya adalah diksi, yang akan kita analisis dari bait pertama yang berisikan, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Yang dimana dalam bait ini menjelaskan bahwa jika sudah dekat dengan kematian, maka tidak seorang pun yang dapat merayu. Orang yang sangat dekat pun tidak akan bisa merayu. Selanjutnya pada bait kedua, tak perlu sedu-sedan itu. Dalam bait ini sendiri mempertegas maksud dari bait pertama, yakni rayuan apapun yang didapat tidak akan membuat goyah dan menarik. Kata-kata penulis dalam bait pertama, tidak ada seorang pun yang dapat merayu apapun rayuan tersebut. Dan pada bait ketiga yang berisikan aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Dalam bait ini Chairil Anwar sebagai penulis menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang yang dipandang sebelah mata, seseorang yang tidak diharapkan, sosok yang tidak penting dan ditinggalkan. Selanjutnya pada bait keempat, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Yang dimana dalam bait ini bisa kita artikan bahwa apapun rintangan yang didapati oleh penulis, ia tidak akan mudah menyerah. Ia akan terus menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Dan pada bait kelima yang berisikan luka, dan bisa ku bawa berlari hingga pedih perih. Dalam bait ini menegaskan sekali lagi
bahwa biarpun rintangan yang didapatkan penulis tidak mudah, ia akan tetap bertahan menghadapi berbagai rintangan, walaupun ia harus melakukan apapun untuk melalui rintangan yang dihadapinya. Dan pada bait selanjutnya yang berisikan, dan aku akan lebih tidak peduli. Pada bait ini masih menjelaskan dengan tegas bahwa penulis tidak peduli apapun rintangan yang akan ia dapatkan nantinya. Pada bait yang ketujuh, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang dalam bait ini menjelaskan bahwa penulis tidak akan menyerah untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai rintangan. Dan pada bait ketiga yang berisikan, aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Dalam bait ini, Chairil Anwar sebagai penulis menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang yang dipandang sebelah mata, seseorang yang tidak diharapkan, sosok yang tidak penting dan ditinggalkan. Selanjutnya ada analisis gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat pada puisi ini adalah hiperbola, di mana terdapat pada bait aku tetap meradang, menerjang. Aku tak perlu sedu-sedan itu. Dan selanjutnya aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dan gaya bahasa selanjutnya adalah metafora yang terdapat pada bait aku ini binatang jalang. Angkatan 45. Istilah Angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada tanggal 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan. Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan. Selanjutnya adalah rima atau irama. Pada rima atau irama ini terdapat istilah asonasi dan aliterasi. Asonasi adalah pengulangan huruf vokal a, i, u, e, o, sedangkan aliterasi adalah pengulangan bunyi selain huruf vokal. Seperti ini kira-kira bentuk dari asonasi dan aliterasi pada puisi Aku karya Chairil Anwar. Pada setiap barisnya terdapat asonasi dan aliterasi. Seperti pada baris pertama terdapat asonasi U. Pada baris kedua terdapat asonasi U dan aliterasi M. Pada baris ketiga tidak terdapat bentuk asonasi dan aliterasi. Pada baris keempat terdapat asonasi U dan aliterasi S. Pada baris kelima terdapat aliterasi NG. Pada baris ke-6 tidak terdapat bentuk asonasi dan aliterasi. Pada baris ke-7 terdapat asonasi U. Pada baris ke-8 terdapat aliterasi M dan NG. Pada baris ke-9 terdapat asonasi A dan aliterasi B. Pada baris ke-10 tidak terdapat bentuk asonasi dan aliterasi. Pada baris ke-11 terdapat aliterasi H dan P. Pada baris ke-12 terdapat asonasi A dan aliterasi N. Pada baris ke-13 terdapat asonasi U. Dan yang selanjutnya adalah nada. Dalam puisi ini penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini, karena banyak bait-bait puisi tersebut menggunakan atau mengandung kata perjuangan dan nada yang sedikit syahdu di bait yang terkesan sedikit sedih. Selanjutnya ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat pada puisinya. Pada puisi Aku karya Chairil Anwar ini,
merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Di sana penyair tidak mau meniru atau menyatakan kenyataan alam, tetapi mengungkapkan sikap jiwanya yang ingin berkreasi. Sikap jiwa yang dimana dalam tanda kutip, jika sampai waktunya, ia tidak mau terikat oleh siapa saja. Apapun yang terjadi, ia ingin bebas, sebebas-bebasnya seperti aku. Bahkan jika ia terluka, akan dibawa lari sehingga perih lukanya itu hilang. Ia memandang bahwa dengan luka itu ia akan lebih jalang, lebih dinamis, dan lebih vital, lebih bergairah hidup. Sebab itulah ia malahan ingin hidup 1000 tahun lagi. Uraian di atas merupakan yang dikemukakan dalam puisi ini. Semuanya adalah sikap Chairil yang lahir dari ekspresi jiwa penyair. Selanjutnya pada bait keempat, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Yang dimana dalam bait ini bisa kita artikan bahwa apapun rintangan yang didapati oleh penulis, ia tidak akan mudah menyerah. Selanjutnya kita akan menganalisis unsur ekstrinsik dari puisi Aku karya Chairil Anwar, yaitu biografi pengarang. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Mulai muncul di dunia kesenian pada zaman Jepang. Dilihat dari esai-esai dan sajak-sajaknya, terlihat bahwa ia seorang individualis yang bebas dan berani dalam menentang lembaga sensor Jepang. Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini tampak pada sajak-sajaknya Diponegoro, Karawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, dan lain-lainnya. Hubungan karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat pada saat karya sastra lahir, Sajak Aku ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada zaman itu. Bahkan sebagai akibat dari lahirnya Sajak Aku ini, Chairil Anwar ditangkap dan dipenjarakan oleh kompetai Jepang. Hal ini karena sajaknya terkesan membangkang terhadap pemerintahan Jepang. Dan Sajak Aku ini ditulis pada tahun 1943, di saat zaman Jepang pendudukan Jepang. Kondisi masyarakat pada waktu itu sangat miskin dan menderita. Bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, tanpa mampu berbuat banyak untuk kemerdekaannya. Kerja paksa marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, di mana bangsa Indonesia menjadi budak di negara sendiri. Kira-kira seperti itulah biografi dari sosok Chairil Anwar, tokoh sastrawan yang sangat terkenal. Bagi kalian yang sudah bersedia menonton video ini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk menantikan video-video aku selanjutnya. Dan bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.